melakukan settingan apapun satu saat akan terbongkar. Rekaman, pembicaraan dengan orang-orang yang beradaptasi dengan saya tentang bagaimana rencana-rencana dengan Pak Antasari. Suatu saat akan terbongkar. Rekaman apa? Haruslah kuat, haruslah kokoh, haruslah tegar, dan tidak pernah menyerah untuk mengemban misi yang luar biasa, penting tapi juga berat ini. Dan pertanyaan saya seperti itu. Almarhum ini dulu, korban, pernah datang ke saya, mengatakan bahwa, Pak, hanya Bapak mungkin yang bisa nolong saya. Dan juga perlu dukungan para pemimpin, dukungan sepenuh hati, bukan setengah hati. Jam 3 subuh itu saya agak ganjil, 3 kompol yang mengaku dari Polda Metro Jaya datang ke saya. Kepanikan Demokrat saat Antasari menyebut rezim zalim. Kemunculan Antasari Azhar di pelantikan pengurus organisasi Pranata Pro Jokowi Nawacita, Surakarta, rupanya membuat Partai Demokrat merasa kegerahan. Entah apa penyebab kegerahan itu, yang tahu hanyalah PD sendiri. Bisa saja kegerahan itu terjadi karena kecemasan PD. Jangan-jangan Antasari Azhar memegang atau menyimpan sesuatu yang nantinya akan membuat PD jeblok dalam Pileg maupun Pilpres. Kecemasan itu mudah terbaca dari sikap yang ditujukan Kadif Advokasi dan Bantuan Hukum DPP PD Ferdinand Huta Heian yang menyurati Barreskrim Polri mempertanyakan perkembangan penyidikan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh SBY atas Antasari Azhar. Seolah-olah Antasari adalah sosok menakutkan yang siap memberikan siapa saja yang dulu pernah menjebak dan mengkriminalisasi dirinya. Dalam kasus pembunuhan bos PT Putra Raja Wali Pajajaran Nazruddin Zulkarnain pada 2009, padahal sebelum kemunculan Antasari Azhar, PD terlihat adem ayem tak mengusik pelaporan itu. Bisa diartikan PD sedang berjaga-jaga untuk mengatasi segala kemungkinan yang akan terjadi. Wah, Antasari keluar lagi ya. Secara politik itu adalah hak Antasari dan tak mengherankan kenapa Antasari mendukung Jokowi. Itu sudah seharusnya karena sudah tahu bagaimana Antasari mengambil peran dan patut diduga diberi peran saat Pilkada DKI tahun lalu, ujar Ferdinand Huta Heian. Dari pernyataan di atas ada kekhawatiran dalam PD bahwa Jokowi menjadi semakin bertambah kuat. Jawabannya iya. Jokowi memang akan semakin kuat jika semua elemen bangsa ini menyadari bahwa selama 4 tahun memimpin Indonesia, Jokowi telah banyak membawa perubahan lagi bagi bangsa dan negara ini, tak terkecuali Antasari Azhar. Nampaknya Ferdinand Huta Heian sedang mencoba memberi kesan kepada masyarakat bahwa Antasari adalah warga negara Indonesia yang tidak pantas muncul ke permukaan saat ini. Dan ini ungkapan kebongkolan Ferdinand karena dalam Pilkada DKI Jakarta, impian AHY menjadi gubernur tak terwujud karena tumpang terjerat kalah telak dari pasangan lain. Bagaimana tidak kalah perform dalam debut politik beberapa 3 kali juga dalam perbincangan dengan Mbak Nana, masyarakat bisa menilai bahwa AHY tidak menunjukkan kapasitas seorang calon gubernur. Masalah penyebutan nama SBY oleh Antasari terkait kasus pembunuhan Nazruddin Zulkarnain seharusnya dibuktikan jika memang pernyataannya salah. Bagaimana jika benar? Jika benar, silakan pembaca bikin squeal sendiri. Antasari Azhar juga muncul dari teteriahnya memang dengan sedikit menyembunyikan lonceng penggugah ingatan, alih-alih sebagai tanda kesiapannya memenangkan Jokowi. Ini pula lah yang menyebabkan PD meradang dan segera akan menyerti Barreskrim Polri menyampaikan kasus Antasari yang pernah diadukan. Melihat gerah dan meradangnya PD atas kemunculan Antasari ini menandakan bahwa benar-benar ada kecemasan dan ketakutan tersendiri dalam PD. Padahal Antasari adalah baru muncul dan sedikit menyinggung rezim zalim. Sementara zalim itu ditujukan ke siapa juga belum jelas. Wahai rakyatku, siapa yang zalim? Tolong beritahu sekarang, tidak pakai besok. Antasari adalah mantan ketua KPK yang tidak pandang bulu terhadap koruptor. Di era tahun 2009 namanya mencuat di mata masyarakat dan namanya menjadi momok menakutkan bagi pejabat-pejabat korup yang soak mentalnya. KPK di bawah kendalinya menunjukkan keberanian, profesionalitas, dan integritas tinggi. Salah satunya menuntaskan kasus penyimpangan aliran dana Bank Indonesia yang melibatkan Aulia Pohan, besan SBY.
Meskipun sakitnya itu di sini, tetapi keberhasilan KPK di bawah Antasari Azhar telah menunjukkan kepada masyarakat bahwa katakan tidak pada korupsi berhasil mendapat hati di masyarakat. Keberhasilan KPK itu juga membawa nama baik SBY sehingga mampu mendokrak suara Partai Demokrat dan tentunya pula memenangkan SBY untuk periode keduanya. Itulah air susu KPK yang telah pernah dinikmati oleh Demokrat sehingga kembali menjadi partai penguasa yang kedua kalinya. Tapi saat ini Demokrat sedang tidak nyaman dengan kemunculan Antasari Azhar. Boleh dibilang ada kepanikan dan ketakutan. Panik karena Antasari Azhar menyebutkan dua kata rezim zalim. Tapi manaknya menghujam di ulu hati yang merasa zalim. Salam kodok korek di pinggir kali.